他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 202. Peri Elemen Cahaya, 3. Jejak rasa sakit di wajah Long Haon tampaknya berkurang, tapi sebagai sen spiritual kompor kembali ke tubuhnya, tiba-tiba gelombang rasa sakit yang lebih intens meletus. Api emas kemerahan yang kaya melelehkan rumah pertama Long Haon dan cair hampir seketika, membuatnya langsung jatuh ke tanah. Dari efek api sinar matahari yang tiba-tiba, apa yang tersisa dari pakaiannya terbakar, tidak meninggalkan apapun. Secara kebetulan, nyala api keemasan kemerahan itu membentuk layar yang sempurna, sehingga hanya siluetnya yang terlihat samar-samar, membuat situasinya terlihat tidak jelas. Hao Yue menatap Long Haon, cahaya kecil paling melotot, dengan intens memancarkan gelombang ketidakberdayaan dari matanya, sebelum sekali lagi berbaring di tanah, dan menutup 6 matanya. Sebuah bola api sinar matahari yang sama muncul di atas kepala Hao Yue, bergerak berirama. Tetapi pada saat terakhir itu, semua orang bisa dikatakan cukup santai. Chen Ying'er menepuk dadanya, menarik S1M cahaya pronunciation dul yang bersembunyi di belakangnya ke dalam pelukannya. Fusi dengan kompor spiritual sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun peri elemental ringan ini sangat kecil, dia sebenarnya sangat kuat. Lin Xin bergumam, kualitas moral. Inilah yang dibawa oleh kualitas moral. Hal baik terjadi pada orang baik. Kapten membebaskannya, tetapi dia memilih untuk kembali. Apalagi kalau bukan kualitas moral? Han Yu tetap diam di sisinya. Kecuali Cair, dia adalah satu-satunya yang tahu tentang status Long Haon sebagai Scion of Light. Melihat api sinar matahari yang memancar dari tubuh Long Haon, dia hanya bisa merasakan kekaguman penuh. Memang, dia adalah favorit alam. Sepertinya saya harus berusaha lebih keras, jika tidak, saya tidak akan pernah bisa mengejar guru. Namun, rasa iri yang membara dalam dirinya hanya berlangsung selama beberapa detik. Segera duduk bersila, ia memasuki keadaan meditasi. Aura cahaya yang padat itu, bagaimanapun juga, memiliki banyak manfaat baginya. Adapun yang lain, meskipun tidak memiliki atribut cahaya, mereka masih cukup akrab dengan cahaya. Aura cahaya yang intens seperti itu memiliki berbagai manfaat untuk kultivasi mereka sendiri. Hanya Cair yang tidak mulai berkultivasi, hanya berdiri di sana seperti patung. Tidak ada yang meragukan bahwa jika ada yang berani mendekati Long Haon, Cair akan segera turun tangan. Esensi murni dari cahaya yang dilepaskan dari tubuh Long Haon sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditampung oleh barak hidup. Semua tentara tetangga bereaksi, dan Gao Yingjie, yang baru saja pergi, segera merasakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Haon menyatu dengan kompor spiritual elemental cahaya? Tanpa ragu-ragu, Gao Yingjie segera berbalik, memilih untuk tinggal di dekatnya setelah memeriksa situasi tempat tinggal. Setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda untuk menyatu dengan kompor spiritual. Ada tingkat peleburan yang berbeda, menghasilkan tingkat afinitas yang berbeda dengan tungku spiritual. Khususnya kasus peri elemental yang tingkat fusinya sangat dalam, menghasilkan bantuan yang lebih besar dari peri elemental. Dan tingkat peleburan secara alami bergantung terutama pada persetujuan peri elemental kepada pemiliknya. Faktanya, kontrak dengan tungku spiritual hidup semacam ini adalah tipe tuan pelayan. Jika kontrak semacam ini dipaksakan, kekuatan peri elemental cahaya itu akan melemah. Dan tentu saja, jika peri elemental tidak bekerja sama dengan pemiliknya, kecepatan kemajuan fusi mereka akan terpengaruh. Jadi, tidak ada yang tahu berapa lama Long Haon perlu menyatu dengan peri elemental cahaya. Mereka hanya bisa menanggungnya dan menunggu dengan sabar. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Api sinar matahari yang membakar tubuh Long Haon tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang.
Gao Yingjie membuat keputusan cepat untuk menangguhkan sementara partisipasi pasukan pemburu iblis pertama dalam misi apapun, dengan meminta mereka tinggal di tempat tinggal mereka sendiri. Tidak ada yang keberatan tentang masalah ini. Prioritas pertama tim adalah membiarkan Long Haon menyatu dengan kompor spiritual elemental cahayanya. Ini bahkan lebih penting daripada tempat pertama dalam kontes tim. Pada hari ke-7, Sima Xian berhasil menerobos, mencapai langkah kelima. Tetapi ketika mereka mencapai hari ke-10, semua orang mulai merasa tidak sabar. Mereka tidak hanya mulai mengkhawatirkan peringkat untuk kontes tim, tetapi juga tentang keselamatan Long Haon. Gao Yingjie memberitahu mereka bahwa umumnya, fusi dengan kompor spiritual yang tidak termasuk dalam 10 besar tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Tapi itu sudah 10 hari, dan tubuh Long Haon ini masih benar-benar tertutup oleh api sinar matahari. Pemimpin, tolong lindungi Haon. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Cair diminta dari Gao Yingjie. Gao Yingjie tampak terganggu, apakah kamu harus keluar? MN. Pergilah. Apakah Anda ingin seseorang menemani Anda? Bagaimanapun, Cair buta. Cair menggelengkan kepalanya, saya baik-baik saja sendiri. Saat dia berkata begitu, dia mendorong pintu terbuka dengan tongkat biru di tangannya. Dibandingkan dengan yang lain, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi Long Haon. Jika Long Haon benar-benar dalam bahaya, Hao Yue pasti tidak akan tidur nyenyak di samping. Memikirkan detail ini, meskipun yang lain masih merasa sedikit khawatir tentang situasi Long Haon, mereka menanggungnya dengan sabar dan memilih untuk menunggu. Cair berjalan perlahan, tetapi tidak mengambil jalan yang salah, langsung menuju ke bawah, sebelum dihentikan oleh seorang prajurit. Saya Cair dari pasukan pemburu iblis pertama, dan menuntut untuk bertemu Komandan Lan Yanyu. Suara Cair dingin, tetapi sosoknya yang lemah dan matanya yang tanpa ekspresi membuatnya tampak kesepian dan sunyi. Menghalangi jalannya, seorang prajurit mengangkat alisnya, maaf, tapi sepertinya tidak ada orang yang bisa dengan mudah menemui Komandan Lan. Serangan iblis baru-baru ini telah melemah sampai batas tertentu, dan meskipun perang masih berlangsung, suasana di Exorcist Mountain Pass sudah tidak tegang seperti di masa lalu. Tetapi karena kepala militer Sheng Lingxin saat ini tidak dapat memimpin pasukan, Lan Yanyu, yang sudah bertindak sebagai pemimpin resimen penyihir, tentu saja memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kalau begitu aku akan pergi menemuinya sendiri. Tongkat bambu Cair mengetuk tanah. Setelah sedikit mengangkat kepalanya, niat membunuh yang terkonsentrasi segera muncul darinya. Di depannya, prajurit itu merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan mundur beberapa langkah karena takut jatuh ke tanah. Tapi niat membunuh Cair tidak diarahkan padanya, dan naik ke langit, meroket seperti awan abu-abu asap. Melepaskan roh pembunuh seperti itu tanpa menahan diri dalam lingkup area di bawah Exorcist City bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh siapapun. Lebih penting lagi, niat membunuh Cair itu langsung datang dari kompor spiritual samsara, melebihi pembunuh biasa dalam kemurnian dan ketajaman. Setelah waktu yang singkat, petugas bereaksi dan beberapa siluet berpakaian hitam bergegas keluar, tiba di depan Cair. Rindu. Beberapa pria berpakaian hitam maju dari belakang Cair. Ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka memberi hormat pada Cair. Bawa aku menemui Komandan Lan Yanyu. Suara Cair tetap sedingin sebelumnya. Exorcist Mountain Pass dianggap sebagai kota asasin, lokasi kuil asasin. Mungkin tentara biasa tidak mengenalnya, tetapi para pembunuh itu pasti mengenalnya. Cair, bagaimana kamu bisa datang? Melihat gadis muda itu, Lan Yanyu yang kelelahan segera menjadi terkejut. Tapi melihat tubuh lemah Cair, dia tidak bisa menahan rasa sakit untuknya. Bagaimana keadaannya? Cair bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu bertanya tentang ayahmu? Lan Yanyu tampak kosong, merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Cair tidak mengatakan apa-apa, dan tidak mengangguk, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang. Lan Yanyu segera menjawab, dia sudah bangun. Hanya saja, kamu juga tahu tentang efek samping dari kompor spiritual kembali ke masa kecil, dia sekarang. Tidak apa-apa karena dia tidak dalam bahaya.
Cair berbalik, tongkatnya mengetuk tanah saat dia berjalan ke arah lain. Kompor spiritual kembali ke masa kecil memiliki rahasia lain, yaitu ketika digunakan sepenuhnya, ia memiliki kemungkinan 1 dari 1000 untuk mengubah pengguna menjadi idiot setelah kembali ke akal sehatnya. Cair. Lan Yanyu memanggilnya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Cair menghentikan langkahnya, punggungnya masih menghadap ke arah ibunya, apakah ada hal lain? Kamu. Maukah kamu ikut denganku menemui ayahmu? Cair berdiri di sana dengan tenang, dan setelah mengambil 10 napas diam, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya, oke. Hampir seketika, air mata jatuh dari mata indah Lan Yanyu. Sudah 11 tahun, sejak putri mereka yang berusia 3 tahun diambil dari mereka, dan menghabiskan 2 tahun dalam keadaan koma. Sejak saat itu, dia baru saja berlatih, memutuskan semua hubungan dengan mereka, seolah-olah mereka menjadi orang asing. Dan ini pertama kalinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sedingin sebelumnya, dia masih setuju untuk melihat Ling Xin. Ini adalah bukti bahwa kita masih ada di hatinya. Bagus. Biarkan aku menemanimu. Pada saat ini, serangan iblis baru saja ditolak, dan tembok kota-kota pengusir setan untuk sementara ditenangkan. Lan Yanyu merasa bersemangat, dan bahkan mencoba memanfaatkan situasi dengan meraih tangan putrinya. Tapi Cair melakukan gerakan menghindar yang lembut, meningkatkan jarak antara mereka berdua. Aku tahu jalannya. Dibesarkan di kota ini, dia sangat akrab dengan tempat itu. Lan Yanyu tidak bersikeras, menyeka air mata dari wajahnya, dan membabi buta mengikuti Cair. Di sisinya, dia melihat putrinya yang agak lamban berjalan ke depan dengan cukup goyah, dan air matanya tidak bisa menahan untuk jatuh sekali lagi. Dia masih anak-anak. Tapi dia mewarisi beban seperti itu, menderita terlalu banyak rasa sakit. Dan dia sangat kurus. Lan Yanyu benar-benar ingin memanjakan putrinya, memeluknya. Tapi dia tahu bahwa Cair tidak akan membiarkan dirinya dipeluk. Ibu dan anak berjalan selama hampir setengah jam sebelum tiba di rumah mereka. Halaman ini milik kuil assassin, tetapi biasanya, Sheng Lingxin jarang kembali ke kediaman mereka. Sebagian besar waktu, dia akan tinggal di kantornya, tetapi setelah menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecil, situasinya saat ini harus dirahasiakan. Tidak ada yang diizinkan untuk mengetahuinya, jadi dia secara alami dikirim kembali untuk beristirahat di sini, di tempat Cair dibesarkan. Tongkat biru itu mengetuk tanah secara berurutan, menghasilkan suara du, du, du yang berulang. Setiap suara ini menusuk tepat ke hati Lan Yanyu. Tanpa perlu Lan Yanyu mengatakan apa-apa, Cair bisa membayangkan di mana Sheng Lingxin berada. Setelah melewati halaman dan memasuki taman belakang, tepat saat dia berjalan ke depan tanpa tergesa-gesa, sebuah suara menghentikan langkahnya. Oh, kakak perempuan, kamu kembali. Siapa kakak perempuan ini? Kata-kata kekanak-kanakan ini diucapkan oleh suara orang dewasa biasa, yang cukup untuk memberi siapapun sensasi yang sangat aneh. Cair perlahan berbalik. Dia buta, tetapi dia merasakan bahwa pembicara dari kata-kata ini ada di depan pintu. Diam-diam, dia menatapnya. Sudah 7 hari sejak ayahmu kehilangan kesadaran. Dia akan memulihkan 1 tahun kenangan setiap hari. Sekarang, dia memulihkan ingatannya hingga dirinya yang berusia 5 atau 6 tahun. Jika dia tahu bahwa Anda setuju untuk kembali dan menemuinya, dia pasti akan sangat senang. Kata Lan Yanyu, agak tersedak emosi. Cair diam-diam berjalan ke Sheng Lingxin, dan tiba-tiba merasa bingung, benar-benar tidak yakin apa yang harus dia katakan kepada ayahnya hanya dengan ingatan seorang anak berusia 5 tahun. Kakak, bisakah kamu menemaniku bermain bersama? Sheng Lingxin berdiri, mencengkeram tangan Cair dan mengayunkannya. Cair tampak kosong, tapi dia tidak berjuang bebas dari tangannya. Jauh di lubuk hatinya, beberapa emosi lembut tampaknya telah diaduk. Chapter 203. Fusi sempurna, evolusi kedua, I. Dia masih ingat bahwa selama beberapa hari sebelum Long Haon menyerap peri elemental, dia memberitahunya setiap hari tentang tugas. Bahwa setiap orang memiliki tugas yang berbeda, dan beban berat mereka sendiri untuk dipikul.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beban ini kurang lebih terlihat tergantung pada orangnya. Kakak perempuan, bagaimana kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah karena Anda mengenakan kerudung di wajah Anda? Dalam keadaan 5 tahun, Sheng Lingxin terus menanyainya, penuh rasa ingin tahu. Dia menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut, tapi Chair tidak menunjukkan reaksi apapun. Sheng Lingxin jelas merasa bahwa dia agak tidak tertarik, dan bergegas lari ke sisi Lan Yanyu. Kakak perempuan ini tidak berbicara sama sekali. Bisakah kau bermain denganku? Sambil memegang tangan lebar suaminya, Lan Yanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dalam pelukannya dan menangis dengan keras. Suami yang begitu heroik yang secara tak terduga telah direduksi menjadi keadaan ini oleh efek samping dari kompor spiritual, bagaimana mungkin dia merasa baik-baik saja? Jaga dia baik-baik, aku pergi dulu. Mengetuk tongkat biru ke tanah, cair melesat seperti peluru. Saat dia menggunakan kecepatan terbesarnya untuk meninggalkan tempat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kebencian yang dia rasakan terhadap orang tuanya tampaknya telah sangat melemah. Meninggalkan halaman dan mengambil rute untuk kembali ke tempat tinggal, Chair menemukan untuk beberapa alasan bahwa perasaan menindas yang dia miliki jauh di dalam juga tampaknya telah sangat berkurang, sampai-sampai dia merasa sedikit lebih khawatir dan santai. Kecuali saat dia bersama Long Haon, ini adalah pertama kalinya emosi semacam ini muncul dalam dirinya sejak dia menjadi Putri Suci Samsara. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata Long Haon, pengampunan adalah tentang memaafkan orang lain, tetapi juga tentang memaafkan diri sendiri. Pada saat Chair kembali ke tempat tinggal, dia tidak menyadari bahwa ekspresi di matanya lebih lembut. Namun, tidak ada seorang pun di tempat tinggal yang memperhatikan perubahan Chair. Dia sendiri terkejut ketika kembali, karena dia merasa heran bahwa esensi cahaya di tempat tinggal baru saja menjadi lebih padat. Tingkat kemurniannya sangat mengejutkannya. Pada saat itu, semua orang di tempat tinggal menatap mata mereka ke api sinar matahari yang dilepaskan dari tubuh Long Haon. Dan dibandingkan dengan sebelum Chair pergi, perbedaan besar adalah bahwa api sinar matahari di tubuh Long Haon sekarang secara mengejutkan telah terbentuk, tiba-tiba mengembun menjadi api yang mengeluarkan penampilan malaikat yang samar-samar terlihat. Apa yang terjadi? Chair bertanya pada Gao Yingjie dengan sedikit gugup. Gao Yingjie menjawab dengan suara kasar, jika saya tidak salah menebak, peri elemental cahaya yang menyatu dengan Haon harus menjalani proses evolusi. Dia benar, peri elemental cahaya memang berevolusi. Pada saat Light Elemental Fairy menyatu dengan Long Haon, dia merasakan fisik Long Haon sebagai Scion of Light dan melepaskan semua kemampuan fisik dan mentalnya, berencana untuk menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Long Haon. Meskipun dia takut untuk sesaat oleh Hao Yue, ini tidak dapat mempengaruhi perasaan pengakuan peri elemental cahaya untuk Long Haon. Sama seperti unicorn ringan yang pada dasarnya memiliki sifat baik hati, Scion of Light pasti memiliki sifat yang mudah didekati dan berhati emas. Ini membuat peri elemental cahaya membuang semua kekhawatirannya. Meskipun peri elemental cahaya ini dalam kondisi yang cukup lemah, luka-lukanya sembuh dengan cepat dan tubuhnya dipulihkan dalam proses fusi dengan Long Haon. Kemurniannya hanya kedua kemurnian dalam tubuh Long Haon, dan pada saat yang sama dua entitas menyatu dengan sempurna, perubahan lain muncul di scene spiritual kompor. Fusi antara Scion of Light dan Light Elemental Fairy secara alami merupakan perpaduan sempurna antara dua eksistensi murni. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki tubuh yang cocok untuk menyatu dengan peri elemental cahaya seperti dirinya. Tapi kompor scene spiritual Long Haon juga mengalami evolusi lain, memanfaatkan dengan sempurna situasi sebelumnya, api sinar matahari murni memancar dari dalamnya. Itu adalah api sinar matahari yang terus-menerus dilepaskan di luar. Penambahan Light Elemental Fairy bisa dikatakan telah mengembangkan fisik Long Haon dengan sempurna sebagai Scion of Light. Afinitas cahayanya meningkat dengan luar biasa. Lebih lanjut menambahkan bantuan dari peri elemental cahaya, energi spiritual yang dipadatkan terlalu besar. Itu tidak hanya mengubah tubuh Long Haon, tetapi juga mengubah peri elemental cahaya itu sendiri. Setelah mengalami proses pembesaran selama beberapa hari, peri elemental cahaya yang akhirnya menyatu memiliki evolusi pertamanya.
Peri elemental manapun setidaknya bisa berevolusi 3 kali. Setiap evolusi akan sangat meningkatkan kemampuan mereka. Adapun apakah mereka akan dapat terus berevolusi setelah ketiga kalinya, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Tanpa ragu, semua orang di pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit hanya merasa senang melihat peri elemental cahaya berevolusi setelah proses fusi. Khususnya, bagi Simasian dan Hanyu, esensi cahaya yang lebih kaya berarti bahwa kecepatan kultivasi mereka akan semakin meningkat. Setiap orang memperoleh beberapa manfaat, bermandikan aura cahaya, tubuh mereka dan atribut energi spiritual mereka akan memperoleh beberapa peningkatan, hanya dengan efek positif. Tapi tidak ada yang menyangka evolusi Longhaon akan memakan waktu selama ini. Ketika mereka mencapai hari ke-24, perubahan muncul pada api sinar matahari merah emas yang menutupi tubuhnya, secara tak terduga berubah menjadi api suci berwarna emas yang gemerlap. Faktanya, api suci adalah kemampuan kuat yang hanya dimiliki oleh ksatria dari langkah ke-7. Dan selanjutnya, api suci ini dinyalakan di Longhaon terlalu besar. Pada saat ini, esensi cahaya telah mengambil bentuk peri yang berbeda, peri api yang membesar, mengambang di punggungnya. Ini menyiratkan bahwa peri elemental cahaya Longhaon memulai evolusi keduanya. Ini adalah Scion of Light, Scion of Light yang tangguh. Dan api suci ini bertahan sampai hari ke-49. Duduk bersila, Longhaon tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda membuka matanya. Dia membuka mulutnya, dan tiba-tiba, api suci yang mengelilinginya terhirup ke dalam tubuhnya, akibatnya melemahkan aura cahaya di tempat tinggal. Perubahan mendadak segera membangunkan semua orang dari keadaan kultivasi mereka, mata mereka menatap pada saat yang sama di Longhaon. Seiring dengan melemahnya terus-menerus dari api suci, tubuh Longhaon secara bertahap menjadi terlihat. Pada saat ini, dengan percikan cahaya terang dari dadanya, sepertiga dari pancaran emas sepanjang 1 meter muncul di depannya, dan dengan mantra yang tajam dan jelas, cahaya terang menutupi tubuh Longhaon, membentuk baju besi emas. Memecahkan situasi canggung pakaian terbakar Longhaon ini. Dan dari dadanya, peri elemental cahaya yang menyatu sempurna muncul. Hanya saja, dia saat ini menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Pertama, ada perubahan pada penampilannya. Peri elemental cahaya awalnya memancarkan cahaya putih, tapi sekarang berubah menjadi emas dan penuh dengan aura suci. Tubuhnya juga tumbuh kira-kira 2 kali ukuran semula, sekarang terlihat hampir nyata. Dan di antara alisnya, sebuah permata cemerlang telah muncul, membuatnya semakin berani. Di punggungnya, 2 sayap transparannya saat ini telah berevolusi menjadi 2 pasang, membuat siluet terbangnya terlihat lebih stabil. Tapi perubahan terbesar bisa dilihat di mata emasnya yang jernih. Di dalamnya, semua jejak kesuraman dan kelemahan telah benar-benar hilang. Pupil matanya bersinar cemerlang, memberikan kesan mulia dan suci, tanpa terlihat arogan, melainkan lembut, seolah riak emas meluap dari sana. Ringan mendarat di bahu Longhaon, dan berbicara beberapa kata dalam bahasa peri sebelum menyentuh pipi Longhaon, dia saat ini tampak sangat puas. Api suci secara bertahap surut, membiarkan baju besi seluruhnya emas kental dari esensi cahaya Longhaon ini terlihat lebih mempesona. Semua kotoran hanya bisa menghilang di sebelah api suci yang suci. Dan dengan demikian, terlepas dari kenyataan bahwa 49 hari telah berlalu, tubuhnya sebersih dan semanis sebelumnya. Aku telah membuat semua orang menunggu cukup lama. Cahaya terang di mata Longhaon berkurang perlahan, mengembalikan mereka ke penampilan jernih mereka. Berdiri, matanya tampak sangat menyesal. Simasian tertawa terbahak-bahak, itu tidak lama sama sekali. Jika bukan karena dukungan fusi Anda, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menerobos ke langkah kelima. Dapat dikatakan bahwa selain dirinya sendiri, orang yang paling diuntungkan dari evolusi ini adalah Simasian dan Hanyu. Secara khusus, Simasian telah menembus kemacetan langkah kelima dan akhirnya memperoleh energi spiritual internal cair. Gao Yinjie menyatakan kepadanya, sambil tersenyum, kamu akhirnya bangun. Meskipun demikian, Anda memberi saya terlalu banyak kejutan bagus. Peri elemental cahaya tiba-tiba berevolusi 2 kali.
Apalagi setelah melihat ini, saya bahkan belum pernah mendengar tentang hal semacam ini terjadi sebelumnya. Sepertinya hubungan antara kalian berdua bukan hubungan biasa. Dengan mengangkat tangannya, peri elemental cahaya yang terhubung secara mental terbang ke telapak tangannya. Menatap peri cahaya yang indah, Long Haon tersenyum, dia memberitahuku bahwa namanya adalah Yating. Selamat karena telah mendapatkan tungku spiritual kedua Anda, Guru. Han Yu berkata kepada Long Haon sambil tersenyum. Chen Ying'er mengerutkan kening dengan prihatin, tapi aku tidak menerobos. Kenapa aku tidak memiliki atribut cahaya? Wang Yuanyuan menjawab dengan jijik, kalian para summoner adalah eksistensi yang dekat dengan tipe non-elemen. Karena kamu bisa memanggil makhluk dari begitu banyak jenis yang berbeda, elemen seperti apa yang kamu inginkan? Setelah dipengaruhi oleh aura suci Long Haon, Chen Ying'er masih membuat kemajuan yang cukup cepat. Beberapa lusin hari yang lalu, dia sudah mencapai kemacetan langkah kelima. Sayangnya, dia tidak beruntung dengan si Masian. Belasan hari ini, dia tidak berhasil menembus ke langkah kelima. Karena tidak mampu dari awal hingga akhir untuk membuat energi spiritual internalnya cair, dia sekarang satu-satunya yang masih berada di langkah keempat dalam tim. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tergesa-gesa? Dengan wajah lelah, Lin Xin duduk di tempat tidurnya. Kapten, akan sangat bagus jika Anda benar-benar bisa menggunakan api suci. Kemudian, pembuatan pil saya akan jauh lebih mudah. Aku hanya lelah sampai mati, akhir-akhir ini. Begitulah adanya, selama hari-hari ini, yang paling lelah di antara mereka adalah dia. Lin Xin tidak mengabdikan dirinya dengan pikiran tunggal untuk berkultivasi, tetapi juga untuk meramu pil dan melakukan bisnis. Setiap 1 atau 2 hari, dia akan pergi ke kota, melakukan entah apa. Chapter 204. Fusi sempurna, evolusi kedua, 2. Long Haon tersenyum, terima kasih atas masalah Anda, sepertinya Anda membuat cukup banyak pil. Lin Xin menepuk dadanya dan menyatakan, kalian semua mengonsumsi pil seolah-olah itu permen, aku tidak mungkin berhenti meramunya. Meskipun Gao Yingjie juga bisa menggunakan api suci, dia pasti tidak akan campur tangan untuk membantu mereka. Hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri, para pemuda ini akan maju lebih efisien. Pada saat itu, dia berkata kepada Long Haon, kamu akhirnya bangun. Meskipun Anda melewatkan 40 hari kompetisi, sepertinya Anda membuat kemajuan besar selama periode ini. Saya sarankan Anda mencatat kemajuan rekan-rekan Anda sementara saya pergi dan melihat apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk mengurus misi. Selama beberapa hari ini, pasukan pemburu iblis lainnya tidak tinggal diam. Dari perkiraan saya, sehubungan dengan jumlah poin kontribusi, Anda tidak lagi berada di atas angin. Ya. Long Haon menjawab, mengirim Gao Yingjie dari tempat tinggal bersama dengan yang lain. Seiring bertambahnya waktu yang mereka habiskan bersama, mereka semakin mengagumi pemimpin ini. Selama waktu Long Haon menyatu dengan kompor elemen cahaya Yating, Gao Yingjie telah memperhatikan mereka. Cair selalu berdiri di belakang Long Haon, dan ketika Long Haon menoleh untuk melihat Gao Yingjie pergi, dia menyadari keheranannya bahwa Cair tampaknya sangat berbeda. Sikap dinginnya sedikit berkurang dan sorot matanya telah melunak. Dalam beberapa hari terakhir, Cair keluar total 3 kali. Kali kedua dia bertemu Sheng Lingxin, dia telah memulihkan 10 tahun ingatannya. Dan ketiga kalinya, Sheng Lingxin kebetulan telah memulihkan ingatan saat Cair berusia 3 tahun. Ketika Cair melihat Sheng Lingxin, yang telah memulihkan ingatannya lebih dari 20 tahun, dia tiba-tiba berjongkok dan menangis dengan sedih. Bahkan kehilangan suaranya karenanya. Tapi dari mulutnya dia hanya bisa mendengar satu kata, dan itu adalah namanya. Setelah hari itu, Cair tidak keluar lagi, dan suasana hatinya menjadi tidak stabil selama beberapa hari. Tetapi setelah itu, ekspresi wajahnya yang penuh penolakan berangsur-angsur menjadi cerah. Melihat perubahan ini pada Cair, Long Haon hanya bisa terkejut, tapi sekarang jelas bukan waktu untuk bertanya padanya tentang hal itu. Setelah kembali ke tempat tinggal, Long Haon mengambil alat pengukur energi spiritual internal, dan bertanya sambil tersenyum, sepertinya kita harus diuji sekali lagi. Siapa yang akan pergi duluan?
Sima Xian menjawab sambil tertawa, seharusnya Anda pergi dulu, Kapten. Setelah Anda menyatu dengan peri elemental cahaya, energi spiritual Anda seharusnya meningkat pesat. Saya mendengar bahwa fusi dengan kompor spiritual seperti peri elemental akan meningkatkan energi spiritual internal pemilik secara langsung. Dan fakta bahwa peri Anda berevolusi 2 kali berturut-turut pasti memiliki efek besar pada pertumbuhan Anda. Sima Xian benar, Long Haon jelas merasakan perubahan besar dalam energi spiritual internalnya. Di sekitar kompor sen spiritual, sebuah cincin emas telah terbentuk. Pada saat yang sama, energi spiritual cair meningkat ketebalannya, volumenya secara alami dikalikan dengan jumlah yang layak. Long Haon tahu dengan jelas bahwa fakta energi spiritual cairnya menjadi kental menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya telah meningkat. Saat menggunakannya, konsumsi energi spiritualnya akan berkurang sementara kekuatannya juga akan meningkat pesat. Adapun seberapa tinggi tingkat kultivasinya telah tercapai, dia juga cukup penasaran. Tidak menolak saran itu, dia mencengkeram permata pengujian energi spiritual internal dan perlahan-lahan memasukkan energinya. Setelah waktu yang singkat, kecuali cair yang teguh, semua orang tampak benar-benar membosankan. Lin Xin menelan ludahnya sendiri. 3.000. Sima Xian bergumam, ini 3162, peringkat ke-6 dari langkah kelima. Kapten, kamu sudah menjadi ksatria bumi peringkat ke-6. Apalagi yang lain, Long Haon juga heran. Sejujurnya dia tidak menyangka bahwa, dengan perpaduannya dengan Yating, dia sebenarnya akan secara langsung mendapatkan lebih dari 1000 unit energi spiritual. Dengan dorongan seperti itu, tingkat kultivasinya menjadi yang tertinggi di antara semua anggota timnya. Seperti yang dikatakan Sima Xian, peningkatan Long Haon sangat besar. Tapi ini terkait erat dengan fisik khususnya sebagai Scion of Light. Fusinya dengan Yating menghasilkan 3 semburan besar esensi cahaya murni. Selama 40 hari fusi, tubuh Long Haon sebagai Scion of Light telah benar-benar Dan dia tidak tahu bahwa setiap kali Yating berevolusi, energi internal bawaannya sendiri akan meningkat 1 tingkat. Dengan demikian, energi spiritual internal bawaan Long Haon telah mencapai 99, yang hanya kedua dari skor cair dari 100. Meskipun tidak ada perubahan penting antara peringkat pertama dan ke-6, hanya peningkatan output energi spiritual, Long Haon sekarang selangkah lebih dekat ke langkah ke-6. Kesenjangan antara setiap langkah menjadi sangat lebar. Sebagai Kapten Regu 1, kemajuannya yang berkelanjutan pada saat yang sama adalah kemajuan kekuatan bertarung seluruh tim. Ketika skuad baru saja dibentuk, semua orang merasa jauh di dalam agak canggung memanggil Long Haon, Kapten. Lagi pula, selain cair, dia adalah yang termuda dari tim. Tapi seiring berjalannya waktu, Long Haon menggunakan kekuatannya sendiri dan penampilannya di medan perang untuk menaklukkan semua orang. Sekarang, mereka sudah sejak lama terbiasa memanggilnya Kapten secara otomatis. Long Haon mengambil napas dalam-dalam, menjaga perasaan bahagianya terkendali, dan berkata sambil tersenyum, tolong uji dirimu juga, semuanya. Setiap orang menguji energi spiritual internal mereka sendiri dan seperti yang diantisipasi Gao Yingjie, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kemajuan yang mereka buat tidak sedikit. Energi internal Chen Ying'er sudah mencapai kemacetan level 2000, dan yang tersisa hanyalah dia memasuki langkah kelima. Kemajuan Sima Xian adalah yang paling jelas di antara semua orang. Terakhir kali, energi spiritual internalnya adalah 1920, tetapi sekarang, itu mencapai hitungan 2100. Ini bukan hanya perubahan numerik, tetapi juga penting. Setelah dia menerobos kemacetan langkah kelima, spiritual internalnya meningkat 100 unit lagi. Dari sini bisa dilihat seberapa kuat esensi cahaya yang Long Haon dan Yating keluarkan saat itu. Kemajuan Han Yu juga tidak kecil. Dari level 2271, ia mencapai 2390, dan dalam waktu kurang dari 2 bulan, energi spiritual internalnya meningkat 120 level, membuat semua orang iri. Dibandingkan dengan mereka, kemajuan yang lain jauh lebih kecil. Wang Yuanyuan berkembang dari 2160 menjadi 2210, energi spiritual internal Lin Xin hanya meningkat sebesar 20, mencapai 2405.
Adapun Cair, kemajuannya tidak kecil. Sebagai putri suci samsara, energi spiritual internal bawaannya adalah 100, kecepatan kultivasinya secara alami tidak sebanding dengan orang lain. Setelah waktu 2 bulan, energi spiritual internalnya meningkat 180, membuatnya mencapai 2770, hanya sedetik dari 3162 Longhaon. Sejauh ini, kecepatan budidaya Longhaon sudah yang terbaik dari tim. Meskipun peningkatan kali ini secara langsung terkait dengan keberuntungannya, statusnya di dalam tim naik sekali lagi. Lebih penting lagi, setelah memiliki Light Elemental Variating, kecepatan kemajuannya di masa depan akan meningkat sampai batas tertentu. Setelah memasuki peringkat ke-6 dari langkah kelima, pemahaman Longhaon tentang energi spiritual internal bahkan lebih besar. Hao Yue telah tidur nyenyak selama ini, tetapi tubuhnya tumbuh pesat. Setelah tertidur hampir terus-menerus sejak mereka kembali dari misi, Hao Yue sekarang tingginya lebih dari 5 meter, perubahan yang jelas dibandingkan dengan ukuran sebelumnya yang sedikit lebih dari 4 meter. Ini bukan hanya perubahan ukuran, tetapi tubuhnya menjadi lebih kuat. 2 tonjolan di sisi ketiga kepalanya, serta gesper di punggungnya tampak lebih jelas. Longhaon sudah sadar setelah menyelesaikan fusi dengan kompor spiritual, tapi Hao Yue seperti sebelumnya dalam tidur nyenyak. Jelas, dia belum mencerna kristal ajaib yang tertelan. Seharusnya giliranku. Biarkan saya menunjukkan obat-obatan saya. Lin Xin menyentuh setumpuk botol, dan meskipun wajahnya tampak kelelahan seperti sebelumnya, pancaran semangat muncul di matanya. Wah, banyak sekali. Hasdrux Big Bo benar-benar pantas mendapatkan namanya. Sima Xian menggodanya. Lin Xin memukul dadanya sendiri, menyatakan, kakak punya narkoba. Biarkan saya membagikannya kepada Anda. Efek dari pil spiritual meledak cukup bagus, saya membuat lebih banyak lagi. 3 dari mereka untuk Anda masing-masing, untuk dipersiapkan jika diperlukan. Batch pil sebelumnya yang dia buat sudah cukup habis. Meskipun efek samping dari pil meledak spiritual kuat, ketika digunakan pada saat genting, ledakan tiba-tiba yang bisa dihasilkan membuat semua orang cukup puas. Kamu tidak lagi menggunakan pil pengumpul spiritual, jadi batch berikutnya yang aku buat sudah terjual. Penjualannya bahkan lebih besar dari yang saya harapkan, permintaannya bahkan melebihi tawarannya. Seandainya saya mengetahuinya sebelumnya, saya akan menjual lebih banyak di masa lalu. Kali ini, kami memiliki bahan yang cukup, jadi saya membuat batch pil pemulihan hebat. Meskipun demikian, biaya produksi barang-barang ini cukup tinggi, jadi setiap orang hanya akan memiliki 3. Masing-masing dari mereka akan memulihkan 500 unit spiritual internal dalam waktu 20 detik. Meskipun Lin Xin tidak menekankannya, ketika semua orang mendengar deskripsi ini, mereka segera tidak bisa menahan napas. Memulihkan 500 unit energi spiritual internal, konsep macam apa ini? 3 pil per orang sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka ke tingkat yang baru. Dan tipe terakhir adalah yang aku gunakan untuk membuat daging beta haus darah. Berbicara tentang itu, saya merasa cukup senang tentang mereka. Saya berhasil setelah kurang dari 20 kali mencoba, dan setelah mencoba 1 kali, hasilnya sangat bagus. Dinamakan pil haus darah, mereka akan meningkatkan energi spiritual eksternal Anda sebesar 500 setelah digunakan, dan membuat Anda memasuki kondisi haus darah, sangat mirip dengan kegilaan pria botak. Ini akan meningkatkan kekuatan fisik Anda secara substansial, serta tingkat hubungan antara tubuh Anda dan energi spiritual internal Anda. Benda ini paling cocok untuk petarung jarak dekat. Dari perkiraan saya, setelah mengambilnya, seorang prajurit akan mendapatkan lebih dari 20% kekuatan ofensif lebih, selama 10 menit. Dan poin kuncinya adalah bahwa hal ini tidak memiliki efek samping. Tentu saja, ketika kekuatan kita meningkat, kegunaan hal-hal ini akan berkurang. Setelah kita menerobos ke langkah ke-6, mereka tidak akan banyak berguna. Tapi di masa sekarang, itu cukup berguna. Beta yang haus darah memang pantas disebut sebagai iblis dari langkah ke-7. Sama dengan itu, 3 pil per orang. Kami masih memiliki beberapa daging beta haus darah, yang terutama akan saya gunakan untuk membuat pil semacam ini serta pil pemulihan hebat. Oh, benar,
pil haus darah dan pil peledak spiritual dapat diminum pada saat yang bersamaan, efeknya bisa bertambah. Hehe, yang terutama akan saya gunakan untuk membuat pil semacam ini serta pil pemulihan hebat. Oh, benar, pil haus darah dan pil peledak spiritual dapat diminum pada saat yang bersamaan, efeknya bisa bertambah. Hehe, yang terutama akan saya gunakan untuk membuat pil semacam ini serta pil pemulihan hebat. Oh, benar, pil haus darah dan pil peledak spiritual dapat diminum pada saat yang bersamaan, efeknya bisa bertambah. Hehe. Selain Chen Ying'er dan dirinya sendiri, semua orang menerima beberapa. Saat semua orang menerima pil yang dibuat Lin Xin, penampilannya menjadi bersemangat saat melihatnya. Wang Yuanyuan tidak bisa tidak menyatakan, "Lin Xin, kamu benar-benar jenius." Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.